Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Iza Mahendra, NIM 2019-21079. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan yaitu percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Model yang ideal dan rasional ada 3, yaitu model klasik, intuisi, model politik. Model yang ideal dan rasional merupakan model perilaku manusia berdasarkan keyakinan bahwa orang-orang, organisasi, dan bangsa menjalankan kalkulasi pemaksimalan nilai yang secara mendasar konsisten. Yang pertama ada keputusan klasik atau model klasik, berpandang bahwa manajer bertindak dalam kepastian. Yang kedua, model intuitif atau intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan atas perasaan. Dan yang ketiga, model politik. Model pengambilan keputusan ini sangatlah berguna dalam membuat keputusan yang tidak terprogram ketika situasinya tidak jelas. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Yang kedua, diagnosis dan analisis sebab akibat. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif yang dikehendaki. Yang kelima, penerapan alternatif terpilih. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Yang pertama, pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Ada masalah dan peluang. Yang kedua, diagnosis dan analisis sebab akibat. Yang ketiga, diagnosis dan analisis. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Membuat solusi alternatif. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ahmad Jan Ramadan dengan NIM 2019-2107990 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, pemilihan alternatif yang dikehendaki. Setelah beberapa alternatif berhasil dikembangkan, organisasi harus memilih salah satu alternatif. Pilihan keputusan adalah seleksi dari arah tindakan alternatif yang paling menjanjikan. Alternatif terbaik adalah yang solusinya paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai keseluruhan organisasi, serta mencapai hasil yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya yang paling sedikit. Memilih antara alternatif-alternatif juga bergantung pada faktor-faktor kepribadian dan kerelaan manajer untuk menerima resiko dan ketidakpastian. Selanjutnya, yaitu penerapan alternatif yang terpilih. Tahap penerapan atau implementasi adalah tahap di mana kemampuan manajerial, administrasi, dan persuasif yang dimiliki seorang manajer akan digunakan untuk menjamin bahwa alternatif yang dipilih akan dijalankan dengan baik dan benar. Tapi terkadang sebuah alternatif tidak menjadi kenyataan karena kurangnya sumber daya dan energi manajer. Dan yang terakhir adalah evaluasi umpan balik. Apa evaluasi umpan balik itu? Yaitu pada tahap evaluasi yang merupakan bagian proses pengambilan keputusan, para pengambil keputusan akan mendapatkan informasi tentang seberapa baiknya mereka menerapkan keputusan yang telah mereka ambil, dan apakah penerapan ini efektif dalam mencapai tujuan mereka. Umpan balik adalah hal yang penting karena pengambilan keputusan adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Pengambilan keputusan belum lengkap ketika seorang manajer atau dewan direksi hanya mengambil suara ya atau tidak. Tetapi umpan balik memberikan informasi pada pengambilan keputusan yang nantinya bisa membentuk siklus pengambilan keputusan yang baru. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang materi selanjutnya, yaitu kerangka kerja keputusan pribadi. Kerangka kerja keputusan pribadi yaitu ada 4. Yang pertama adalah gaya direktif, yang kedua adalah manajer dengan gaya analisis, yang kedua adalah gaya konseptual, dan yang ketiga adalah gaya perilaku. Yang pertama adalah gaya direktif. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang lebih memilih solusi masalah yang sederhana dan jelas. Manajer yang menggunakan gaya ini sering kali mengambil keputusan dengan cepat karena ia tidak suka berurusan dengan banyak informasi dan mungkin hanya mempertimbangkan satu dari semua alternatif.
yang biasanya menggunakan gaya direktif biasanya bersifat efisien dan rasional dan memilih untuk mengendalikan peraturan atau profesi prosedur yang ada dan mengambil keputusan yang bijak dan baik yang benar. Yang selanjutnya adalah manajer dengan gaya analisis. Manajer dengan gaya analisis senang mempertimbangkan solusi yang kompleks berdasarkan data sebanyak mungkin yang dapat mereka kumpulkan. Yaitu orang-orang seperti ini mempertimbangkan alternatif-alternatif dengan hati-hati dan seringkali mendasarkan keputusan pada data objektif dan rasional dari sistem kontrol, manajemen, serta sumber-sumber. Mereka mencari keputusan terbaik yang mungkin ada berdasarkan informasi yang tersedia. Selanjutnya adalah gaya konseptual. Orang-orang yang cenderung ke arah gaya konseptual juga sering memperhatikan sejumlah besar informasi. Namun, mereka lebih orientasi sosial daripada mereka yang menyukai gaya analisis. Orang dengan gaya yang konseptual juga suka berbicara dengan orang lain tentang permasalahan-permasalahan serta alternatif yang dapat dicapai untuk memecahkan permasalahan tersebut. Manajer yang menggunakan konseptual selalu mempertimbangkan alternatif yang banyak, mengendalikan informasi baik dari baik orang-orang maupun sistem, dan senang menyelesaikan masalah dengan kreatif. Selanjutnya, yang terakhir adalah gaya perilaku. Gaya perilaku adalah gaya yang digunakan oleh manajer yang memiliki perhatian mendalam terhadap orang lain sebagai individu. Manajer yang menggunakan gaya perilaku senang berbicara dengan orang lain secara empat mata dan memahami perasaan orang yang diajak bicaranya, mengenal permasalahan dan dampak dari keputusan yang telah dibuat kepada mereka. Orang-orang dengan gaya perilaku biasanya berhubungan dengan perkembangan pribadi orang lain dan dapat membuat keputusan yang dapat membantu orang untuk mencapai tujuan mereka bersama-sama. Sekian dari saya. Presentasi dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil keputusan yang salah. Yang pertama, terpengaruh oleh kesan pertama. Kemudian yang kedua, membenarkan keputusan yang lalu. Yang ketiga, melihat apa yang ingin dilihat, mempertahankan status quo, terpengaruh oleh kerangka masalah, dan terlalu percaya diri. Yang pertama, terpengaruh oleh kesan pertama, yaitu ketika manajer mempertimbangkan sebuah keputusan, pikiran seringkali memberikan bobot yang tidak sesuai terhadap informasi pertama yang diterimanya. Kesan ini bertindak sebagai jangkar bagi pemikiran dan penilaian yang akan kita putuskan selanjutnya. Yang kedua, membenarkan keputusan yang lalu. Misalnya, manajer ini di masa lalu itu dia berhasil dengan satu cara, tetapi caranya ini yang nggak sah, dan opsi ini dipilih manajer itu lagi untuk periode saat ini. Yang ketiga, melihat apa yang ingin dilihat. Orang seringkali mencari informasi yang mendukung insting dan sudut pandang yang mereka percaya, serta menghindari informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Keberatsebelahan ini akan selalu mempengaruhi arah manajer dalam mencari informasi. Kemudian yang selanjutnya, mempertahankan status quo, yaitu mendasarkan keputusannya pada apa yang berhasil di masa lalu dan gagal mengeksplorasi pilihan baru. Jadi misalnya di masa lalu manajer ini udah berhasil, lalu untuk saat ini manajer itu menggunakan keputusan yang sama pada saat ini. Jadi manajer ini tuh seperti stuck pada keputusan yang sebelumnya dan tidak ingin membuat inovasi yang baru untuk periode saat ini. Selanjutnya, terpengaruh kerangka masalah, yaitu respon keputusan manajer dapat dipengaruhi oleh sekedar bagaimana masalah itu disampaikan dengan kata-kata. Jadi ketika seorang memberikan ide atau sesuatu pendapat, manajer ini tuh gampang terpengaruh cuman hanya dari kata-kata, bukan dari aspek lainnya. Yang
Yang selanjutnya, karena manajer terlalu percaya diri. Sebagian orang memang memandang terlalu tinggi terhadap kemampuannya dalam memperkirakan hasil yang tidak pasti. Sebelum mengambil keputusan, manajer memiliki ekspektasi yang tidak nyata akan kemampuannya untuk memahami resiko dan membuat pilihan yang tepat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Manajer memang membuat beberapa keputusan sendirian, tetapi para pengambil keputusan seringkali berkelompok. Keputusan-keputusan besar sebagian ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok khusus. Yang pertama, dengan curah gagasan. Curah gagasan ini tuh seperti kita berkumpul secara nyata dan memusyawarahkan keputusan apa yang akan kita ambil. Tujuan dari curah gagasan ini adalah mengumpulkan ide sebanyak mungkin dan merupakan cara yang efektif untuk mengumpulkan alternatif ide-ide. Curah gagasan juga ada curah gagasan elektronik. Curah gagasan elektronik ini tuh seperti kita membuat forum online seperti di Instagram atau di Line, dan kita berkumpul untuk mengumpulkan ide-ide tertentu. Yang kedua adalah terlibat dalam perdebatan yang sengit. Melakukan perdebatan yang sengit mengenai permasalahan yang ada adalah sebagian dari anggota kelompok bertugas sebagai pengacara jahat atau devil's advocate. Pihak yang berperan sebagai pihak yang meragukan sesuatu pikiran atau penegasan yang dibuat oleh kelompok tersebut. Yang selanjutnya adalah menghindari groupthink. Groupthink itu suatu kecenderungan anggota kelompok untuk tidak mengutarakan opini-opini yang menentang. Jadi seperti kita mengikuti alur yang membuat keputusan. Jadi kita seperti tidak ada kesan untuk menentang atau berbeda pendapat. Nah, ketika anggota jatuh ke dalam groupthink, hasrat untuk harmonis mengalahkan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan yang berkualitas. Yang terakhir adalah tahu kapan harus gagal. Manajer yang baik akan selalu berani mengambil resiko dan belajar dari kesalahan yang ada. Namun, juga tidak ragu untuk menghentikan hal yang tidak akan berhasil ke depannya.